Apakah diet defisit kalori rentan terhadap fase plateau? Oke, jadi yang dimaksud dengan plateau ini adalah mendatar kali ya. Jadi tidak ada penurunan atau penambahan berat badan gitu. Jadi tetap aja penurunan berat badannya, tidak ada perubahan berat badan misalnya. Sebetulnya pada dasarnya semua diet kalau dilakukan secara konsisten ya, semua jenis pengaturan pola makan itu saya boleh katakan akan minim sekali resiko seperti itu, plateau. Pada dasarnya kalau kita memang konsisten untuk penurunan berat badan, maka dia akan terus turun walaupun steadily, pelan-pelan gitu ya, steady but sure, tapi sedikit misalnya 0,25 kilogram per minggu, jadi seminggu 2 minggu baru turun setengah kilo ya, sebulan baru turun mungkin sekitar sekilo, pelan-pelan tapi terus progresif begitu ya. Itulah yang disebut dengan diet yang lebih aman sebetulnya. Namun ketika berada pada fase yang dia plateau, mungkin ada sesuatu yang salah. Artinya berarti ketika tidak terjadi penurunan atau penambahan berat badan, berarti ada keseimbangan energi di sana yang terjadi. Nah, inilah konsep yang kita harus pahami ketika kita membicarakan tentang kalori defisit. Kalori defisit itu kan ketika asupan yang masuk ya lebih rendah dibandingkan yang keluar gitu ya. Nah, kalau kalori yang masuk lebih rendah daripada yang keluar, maka berat badan akan turun. Sebaliknya kalau asupannya lebih banyak daripada aktivitas fisiknya, maka berat badan akan naik. Nah, kondisi plateau itu terjadi ketika terjadi keseimbangan antara asupan makanan, kalori yang masuk dengan kalori yang keluar gitu. Jadi di diet manapun akan terjadi hal ini, tapi kalau kita konsisten terus menurunkan asupan kalori dan aktivitas fisiknya misalnya terus ditingkatkan, dan itu terjadi keseimbangan energi negatif, artinya si asupan yang masuk dibandingkan dengan asupan yang keluar itu akan lebih besar asupan yang keluar, maka diet penurunan berat badan akan terjadi terus menerus seperti itu. Apakah saat melakukan diet defisit kalori, kita boleh mengonsumsi makanan apa saja yang penting jumlahnya sesuai dengan aturan, atau kita harus tetap mengatur jenis makanannya? Ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaan. Nah, ini juga pertanyaan yang cukup baik ya dan banyak ditanyakan. Kalau pertanyaannya adalah boleh nggak makan apapun? Sebetulnya jawabannya boleh ya. Boleh, tapi tetap diatur gitu ya. Jadi ketika dibilang boleh makan apapun tidak berlebihan juga. Misalnya kemudian jadi makan gorengan sekali makan 3 biji ya, misalnya kayak makan bakwan. Hampir nggak mungkin tuh seseorang makan bakwan cuma satu terus oke, saya sudah cukup makan bakwan. Nah, itu very less likely ya. Jarang banget orang cuma cukup puas makan bakwan satu. Biasanya banyak gitu. Nah, hal itu yang harus dikendalikan. Boleh aja makan daging, boleh makan ayam, boleh. Nah, itu pada prinsipnya teman-teman sedang menjalankan pedoman gizi seimbang, di mana teman-teman boleh makan apapun selama itu sesuai ya, selama itu beragam dan seimbang. Apa sih maksudnya beragam dan seimbang? Yang saya beri contoh satu dulu untuk yang beragam ya. Untuk yang beragam itu misalnya hari ini kita makan nasi sampai setahun gitu ya, makan nasi terus itu bukan beragam namanya. Yang disebut beragam adalah kita boleh mengkombinasikan semua jenis karbohidrat. Jadi mau makan nasi, mau makan mie, mau makan bihun, soun, singkong, ubi, apalagi tales, terigu ya, itu boleh semua boleh saling menggantikan karena pada dasarnya tidak ada satupun di dunia ini makanan yang mengandung seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh ya, makanya harus beragam gitu. Jadi kalau misalnya kenapa kita juga mengganti nih dari prinsip pedoman gizi dari 4 sehat 5 sempurna menjadi gizi seimbang, karena tadi ketika di 4 sehat 5 sempurna tidak memperhatikan yang namanya keberagaman ya, nggak harus tidak menekankan kita boleh mengganti-ganti dari setiap jenis makanan tersebut, dan sangat mendewakan yang namanya susu gitu ya. Jadi disebut sempurna kalau udah minum susu gitu, padahal enggak. Susu itu sama aja hierarkinya ya, kalau mau dibilang derajatnya sama aja dengan telur, dengan ayam, dengan ikan, dengan daging sama saja. Jadi saling menggantikan, itu yang disebut dengan beragam. Jadi hari ini minum susu, dan pagi misalnya minum susu, siang makan telur misalnya, terus malam makan ikan. Nah, itu adalah prinsip gizi seimbang dengan mengedepankan konsep beragam. Nah, apa yang dimaksud dengan seimbang? Nah, seimbang ini adalah ketika bisa
kita bisa makan sesuai dengan porsinya. Misalnya nasi itu sekitar 5 porsi sehari untuk usia kita ya, dewasa muda. Kemudian daging atau protein hewani itu sekitar 2 sampai 3 porsi sehari misalnya. Jadi ada porsi-porsinya. Teman-teman bisa merujuk ke Pedoman Gizi Seimbang Kementerian Kesehatan tahun 2014 gitu ya. Jadi kalau tadi kembali lagi ke pertanyaannya, soal boleh nggak kita makan macam-macam, itu sebetulnya boleh saja. Yang harus diperhatikan adalah lemaknya. Ya, satu yang harus diperhatikan adalah lemaknya. Hindari, kalau mau nurunin berat badan ya, hindarilah konsumsi lemak yang jenuh. Misalnya kulit ayam ya, kemudian lemak daging sapi gitu. Kemudian susu yang tinggi lemak itu mungkin perlu dihindari dulu. Walaupun sebetulnya di beberapa kondisi kita juga memerlukan lemak begitu ya, tapi kita bisa dapat lemak-lemak yang lebih baik, yaitu misalnya lemak yang tidak jenuh seperti yang ada di alpukat, kemudian minyak canola, misalnya itu agak susah kali ya cari minyak canola ya, tapi yang gampang tuh misalnya dari alpukat, terus dari kacang-kacangan, itu mereka juga mengandung lemak tidak jenuh yang baik, yang tetap bisa membantu mensupport metabolisme tubuh termasuk hormon, karena hormon membutuhkan lemak. Jadi ketika dibilang boleh nggak campur-campur, boleh sekali. Jadi ini dapat menegasikan diet-diet tertentu yang melarang makanan tertentu ya, misalnya nggak boleh makan nasi atau nggak boleh makan daging merah gitu, itu bukan merupakan pola pengaturan makan yang benar. Gitu kira-kira. Apakah dengan melakukan program defisit kalori dan ditambah dengan olahraga treadmill secara rutin akan membantu menurunkan berat badan dan mengecilkan perut? Ya, baik. Pertanyaan ini berkaitan dengan tadi ya konsep dasar yang kita punya mengenai keseimbangan energi begitu ya. Jadi apakah kalau kita udah diet defisit kalori terus kita bisa tambah dengan olahraga bisa menurunkan berat badan? Jawabannya insya Allah iya ya. Sebagian besar studi menyatakan bahwa itu bisa menunjukkan penurunan berat badan yang signifikan. Ditambah lagi dengan aktivitas fisik ya, jadi harus seimbang nih. Kalau kita mau ngatur makan, kita juga harus atur olahraganya. Jangan sampai kita cuma mengorbankan salah satu atau hanya berkorban di salah satu pihak saja. Makannya boleh macam-macam gitu ya, terserah saya, tapi habis itu saya olahraga berat gitu. Nah, itu jangan dilakukan seperti itu, karena habis itu akan menimbulkan kekapokan ya, dan lelah sekali untuk olahraga membakar energi ini gitu. Jadi yang bisa dilakukan betul sekali dengan mengatur makannya dengan kalori defisit, misalnya low kalori. Setelah itu ditambah dengan aktivitas fisik. Pada dasarnya tidak hanya treadmill ya, semua aktivitas semua exercise, baik itu yang high intensity interval training, kemudian yang namanya aerobik, anaerobik, senam begitu ya, itu sebetulnya bisa untuk membantu menurunkan berat badan. Nah, yang menjadi concern adalah apakah bisa membantu penurunan mengecilkan perut. Nah, itu beda lagi kondisinya. Banyak sekali studi yang belum berhasil secara kuat ya membuktikan satu exercise tertentu berhasil mengecilkan perut misalnya gitu ya. Jadi itu belum yang saya ketahui, sependek pengetahuan saya itu belum ada spesifik seperti itu. Pada dasarnya semua exercise dapat membantu menurunkan berat badan, ditambah tadi ya pengaturan pola makan, tapi tidak semua orang punya efek yang sama karena beda-beda tiap orang. Misalnya saya melakukan diet kayak kecilnya di tangan, misalnya bisa penurunan lemaknya di tangan misalnya, tapi untuk sebagian orang lain bisa jadi di paha aja di situ, atau di bokong aja, atau di perut, begitu. Itu beda-beda. Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda terhadap olahraga dan penurunan energi itu sendiri. Ditambah lagi dengan kenyataan dari hasil studi bahwa pada dasarnya lemak visceral, lemak yang menyelubungi organ, ataupun lemak yang ada di sekitar perut, itu salah satu dari jenis-jenis lemak yang agak sulit nih untuk dibakar. Jadi membutuhkan waktu yang cukup lama dan effort yang cukup
kuat ya untuk dapat menurunkan atau mengecilkan perut gitu. Tapi ada juga studi yang membuktikan bahwa aerobik pun atau anaerobik sekalipun ketika itu dilakukan dengan konsisten, di beberapa responden itu bisa menunjukkan hasil penurunan lingkar pinggang. Tapi yang bagusnya adalah semua jenis exercise ini dapat membantu meningkatkan kekuatan otot ya. Jadi tetap dapat membantu meningkatkan peredaran darah, memperlancar peredaran darah, kemudian meningkatkan sensitivitas insulin. Itu hampir di semua studi sepakat. Ibaratnya kalau boleh dibilang ada konsensus atau kesamaan pendapat nih. Jadi agak lebih kuat buktinya dibandingkan dengan kalau olahraga ini pasti nurunin atau ngecilin perut gitu. Jawabannya bisa iya atau tidak. Jadi dicoba saja dan tentu teman-teman bisa melihat sendiri efeknya untuk masing-masing. Begitu mungkin yang dapat saya sampaikan.